Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, haruskah kita merayakan Sabat? Mohon pencerahannya. Kemudian yang benar di hari Minggu. Kenapa hari Sabat? Hari Sabat kan sudah masa lalu itu. Nah kalau saya ngomong begini nanti teman-teman yang tidak merayakan hari Minggu marah ke saya. Maka kalau jawaban saya hanya memikirkan GKI Papua, saya makan yang benar hari Minggu selesai kan. Tapi kalau saya hanya ngomong begitu, besok saya langsung diserang sama teman-teman Advent. Benar tidak? Nah ini sulitnya, jadi saya itu sebetulnya jujur aja, jadi saya itu tidak gampang loh saudara-saudara. Angel, sulit karena apa? Saya membawa misi untuk bagaimana gereja-gereja itu tidak mewarisi dendam masa lalu. Gereja yang memaafkan diri sendiri, memaafkan sejarah dan menatap masa depan bersama. Itu diawali dari kajian-kajian seperti ini. Saya biasanya ngajak baca Alkitab. Coba, kalau Anda menentukan ibadah kita harus hari Sabat, ya. Sekarang hari Sabat itu diperingati karena apa? Kalau menurut kitab Keluaran karena 7 hari lamanya Tuhan bekerja dan pada hari ke-7 dia istirahat. Istirahat itu bukan karena capek, karena memuliakan hari itu. Tapi kalau Anda baca kitab Ulangan ada kaitannya pula dengan keluaran dari tanah Mesir. Juga kita baca kitab Ulangan pasal 5. Kitab Ulangan, ya ini kitab tadi yang saya baca tadi yang pertama Keluaran, sekarang kitab Ulangan. Kita membaca pasal 5. Ya, 10 firman itu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, janganlah membuat bagimu berhala dan seterusnya. Jangan sujud menyembah. Lalu ayat 10. Tapi aku menunjukkan kasih setia dan seterusnya. Jangan menyebut nama Tuhan, pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anak laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, lembumu dan keledaimu, segala hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan istirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kau merayakan pada hari Sabat. Nah pertanyaannya, kalau kita membaca Sabat dari Keluaran, ya kan, itu alasannya umum. 7 hari, 6 hari lamanya Tuhan berkarya, pada hari terakhir, hari Sabat, harus istirahat. Pertanyaannya, hukum di mana di Alkitab sebelum Taurat Musa diberikan yang suruh merayakan Sabat? Tidak ada. Berarti hukum itu setelah zamannya Musa kan? Tapi pertimbangan pertama dari kitab Keluaran adalah pertimbangan alasan universal itu. Tapi ada alasan yang lebih khusus. Karena kamu dibebaskan dari tanah Mesir. Lah ini sifatnya khusus Israel. Karena bangsa Indonesia tidak dibebaskan dari tanah Mesir. Benar tidak? Orang Malaysia tidak dibebaskan dari tanah Mesir. Berarti ini khusus kan? Makanya saudara-saudara, orang Yahudi sampai sekarang, sejak zaman dulu pun tidak memaksakan Sabat kepada orang bukan Yahudi. Orang Yahudi dulu kalau sebelum tahun 2000 negara Israel, kalau hari Sabat itu hotel-hotel makanan semua dingin karena nggak ada yang berani bekerja memanasi makanan di kulkas pada hari Sabat atau di pemanas pada hari Sabat. Tapi sekarang semua makanan hangat, panas. Kenapa? Karena ada orang asing yang bekerja pada hari Sabat. Dan orang asing itu orang non-Yahudi. Itu namanya Sabat Goi. Jadi hari Sabat berlaku bagi orang Yahudi, tapi tidak berlaku bagi orang non-Yahudi. Makanya ada Sabat Goi oleh bekerja pada hari Sabat. Karena alasannya ini. Yang mengalami peristiwa pembebasan dari Mesir, itu Yahudi. Tapi kalau alasannya, Pak itu kan 7 hari lamanya. Ya betul. Tapi di mana dekretnya sebelum zaman Musa? Di kitab Kejadian misalnya. Banyak dari nenek moyang bangsa Israel, misalnya Abraham, melanggar Taurat kalau diukur dari ukuran Taurat Musa. Misalnya, jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Abraham melanggar itu karena menyuguhkan kepada tamunya daging anak lembu yang gemuk dan dade. Dade itu produk susu, seperti keju. Lah itu kan nggak boleh disajikan bersama daging. Apa dapat dikatakan Abraham melanggar ketentuan imamat Keluaran pasal 23 ayat 19? Tidak. Karena apa? Separuh dari kehidupan Abraham itu mewakili Hagoyim, bapak bagi bangsa-bangsa. Kapan itu? Sebelum dia disunat. Lalu mewakili bangsa Israel setelah dia disunat.
Makanya sunatnya Abraham itu sunat perjanjian yang diawali dari putranya Ishak, umurnya 8 hari. Kalau ada orang lain mengklaim kami lebih setia pada Taurat Musa karena kami sunat umur 12 tahun. Itu bukan sunat Abraham, itu bukan sunat perjanjian, itu sunat tradisi. Iya kan? Kami lebih setia pada hukum Musa karena kami tidak makan babi. Kamu makan kelinci dan makan unta. Jangan hanya kamu sisakan satu kemudian kamu merasa lebih Musa daripada hukum Musa. Kita akan lihat sejarahnya secara detail dong, gitu. Nah, sekarang itu. Jadi artinya itu cara memahami Sabat. Kemudian, apakah sepenuhnya ritus Yahudi sama dengan Kristen? Tidak. Satu contoh Paskah. Apakah yang diperingati Paskah dari Paskahnya Yahudi? Keluaran dari tanah Mesir. Kapan tanggalnya? Setiap bulan purnama 14 bulan Nisan, malam tanggal 15 Nisan. Itu Paskahnya Yahudi. Pertanyaannya, waktu Paskahnya Yahudi itu apa yang mereka lakukan? Merayakan malam Paskah. Malam Paskah itu satu keluarga kumpul bersama. Kepala keluarga yang memimpin itu tentu laki-laki. Dan anak laki-laki yang baru bar miswah, umur 12 atau 13 tahun, mengawali setelah menyalakan lilin. Mereka mengawali dengan pertanyaan, apakah bedanya malam ini dibandingkan dengan malam-malam yang lain? Lalu kepala keluarga yang laki-laki itu mengatakan, inilah malam ketika Tuhan membaca kitab Ulangan tadi. Dengan tangan yang perkasa membebaskan dia dari tanah Mesir. Maka sekalipun kita punya kebijakan, kekayaan, tapi tidak ada yang mengalahkan kisah tentang Paskah. Lalu di situ ada potongan daging anak domba yang disembelih pada waktu Paskah itu. Potongan daging anak domba itu disajikan bersama sayur-sayur tertentu yang tumbuh di tanah suci dengan sejenis salad. Lalu ada roti yang tak beragi yang dipecah-pecahkan. Ada anggur. Nah, sekarang tibanya memecah-mecahkan roti. Roti dipecah-pecahkan lalu diberkati. Berkat dibaca, kemudian mereka mengucapkan begini. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Halahma annia diakalu afaktana bi'ar'a de Misraim dalam bahasa Aramaik. Lalu anggur dituangkan, diberkati, berkat piala anggur. Inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di tanah Mesir. Yesus pun merayakan Paskah yang sama kan? Benar apa tidak? Di rumahnya seorang yang membawa kendi berisi air, itu rumahnya Markus, menulis Injil kedua, tempatnya di Yerusalem. Rumahnya menampung 120 orang. Apakah Yesus ada potongan daging anak domba waktu Paskah Yesus itu? Tidak ada, berarti pas penghayatannya beda lagi dengan Yahudi. Apa waktu potongan tidak ada daging anak domba, apakah Yesus waktu Paskah itu dia mengucapkan mecah-mecahkan roti, memberkati? Ada. Tapi inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Apakah Yesus mengatakan begitu? Tidak. Tapi dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Sejak saat itu ada peringatan yang namanya Ekaristi atau perjamuan kudus. Pertanyaannya, perjamuan kudus itu dilakukan pada hari apa? Tidak hari Sabat. Coba kalau misalnya dia pada perayaan-perayaan Yahudi, kumpul bersama orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Terus orang Kristen menjadi kepala dari perjamuan itu dan mengucapkan, inilah tubuh Yesus, kan dilempari batu. Karena sinagoganya kan masih sinagoga Yahudi yang menolak Yesus. Belum jadi Kristen. Makanya di mana orang Kristen melakukan perayaan khusus itu? Kita bisa membaca di Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 2 ya, pasal 2. Cara hidup jemaat mula-mula. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan persekutuan dan memecahkan roti dan berdoa. Orang Kristen punya memecahkan roti dan berdoa. Tapi mereka di bait Allah, tetap di bait Allah. Cuma ketika memecah-mecahkan roti tidak lagi di bait Allah atau lagi di rumah ibadat Yahudi. Dengan bertekun, ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah yang belum percaya Yesus loh itu. Bait Allah yang tidak ada, inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, tapi ini roti sengsara tadi. Ritualnya semuanya seperti itu, kalau itu ritual di rumah-rumah. Lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mereka memecahkan roti tidak di rumah-rumah ibadat Yahudi, tapi di rumah mereka masing-masing. Maka perbedaannya tidak menjadi kontroversi di kalangan Yahudi. Harinya pun sudah berbeda dengan hari Sabat. Kita bisa membaca di Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Pasal 20 ayat 7 itu terjadi juga di luar orang Yahudi, tapi mereka yang beragama Yahudi, yaitu di luar tanah suci. Misalnya kita bisa membaca di dalam pasal 20
Ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Mereka berkumpul memecah-mecahkan roti, maksud perjamuan kudus. Itu hari pertama minggu itu. Di mana kebiasaan mula-mula sebelum mereka ada gedung gereja? Di rumah mereka masing-masing. Akhirnya rumah mereka masing-masing pada hari pertama minggu itu akhirnya menjadi gereja yang mulai terlepas dari sinagog. Terlepas dari rumah ibadat Yahudi di Kapernaum, rumah ibadat Yahudi di Nazaret, mulai ada sinagog-sinagog Kristen. Arkeologi mencatat sinagog Kristen pertama itu rumah di mana Yesus melakukan perjamuan malam bersama para murid. Tempat itulah yang sejak tahun 1947 ketika perang kemerdekaan dengan Israel, seorang arkeolog menemukan penggalian kota itu dan lapisan keramik dari abad pertama dan arah ibadah yang tidak lagi menuju ke Bait Allah Yerusalem tapi menuju kepada Golgota, tempat penyaliban Yesus. Masa transisi ini harus dikupas. Sebab kalau kita membaca Alkitab tanpa melihat konteks sejarah, kita otak-atik sesuai dengan cara berpikir modern kita. Kan Sunday itu sun, matahari, day itu hari, hari dewa matahari. Alkitab ditulis tidak dalam bahasa Inggris bro, tapi bahasa Ibrani dan Yunani. Tidak ada kata Sunday, yang ada Yom Rison, hari pertama atau Yom Echad. Jadi jangan menafsir Alkitab dari Mandag, Sondag, Wednesdag pakai bahasa Belanda atau bahasa Jerman atau bahasa Inggris, tapi mesti dari original teks kitab suci, konteks asli kitab suci, juga arkeologinya.